Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu ya, Ibu Melani. Gimana kabarnya hari ini anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga kita semua sehat ya. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai apa itu hadis. Hadis merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad SAW, baik dari segi perkataan, perbuatan, ketetapan, takrir, tingkah laku, dan segalanya yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Nah, selain itu, hadis juga memuat beberapa macam perbuatan Nabi yang hendaknya kita ikuti, ya anak-anak ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai hadis tentang betapa pentingnya menahan amarah. Ayo, di sini siapa yang suka marah-marah? Ternyata ada loh hadisnya yang menjelaskan mengenai hadis tentang menahan amarah. Ibu bacakan terlebih dahulu ya, anak-anak dengarkan. Begini bunyi hadisnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ghadaba ahadukum falyaskut. Apabila ada di antara kamu yang sedang marah, maka lebih baik diam. Nah, itu bunyi hadis mengenai hadis menahan amarah. Sekarang, Ibu akan menjelaskan kisah salah satu Nabi yang berhubungan dengan hadis yang ini. Dengan hadis menahan amarah. Nabi siapa ya kira-kira ya anak-anak ya? Benar, Nabi Zulkifli. Jadi begini ceritanya. Pada zaman dahulu, Nabi Zulkifli hidup di sebuah zaman kerajaan A. Dan pada zaman kerajaan A tersebut, sang raja sudah sangat tua renta. Sang raja berinisiatif untuk mengadakan sayembara. Pada suatu hari dibukalah sayembara oleh sang raja tersebut. Akan tetapi pada sayembara itu sang raja mengajukan 3 permintaan untuk pemenang yang akan menggantikan tahta kerajaannya. Syaratnya yang pertama yakni orang tersebut harus bisa bersabar atau menahan sifat marahnya. Yang kedua, berpuasa di siang hari. Dan yang ketiga, beribadah di malam hari. Kemudian setelah sang raja membacakan 3 persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta sayembara, dengan sigap Nabi Zulkifli mengangkat tangan seraya berkata, Aku siap mengikuti sayembara ini. Lantas, suara Nabi Zulkifli itu membuat heran semua orang yang ada di kerumunan tersebut. Singkat cerita, akhirnya Nabi Zulkifli tinggal di sebuah istana kerajaan yang mana hal itu dilakukan oleh raja untuk mengetahui apakah Nabi Zulkifli benar-benar memenuhi 3 persyaratan yang diajukannya tadi. Kemudian pada suatu hari ada orang setan yang berniat untuk menggoda atau menguji amarah dari Nabi Zulkifli ini. Sang setan berniat untuk mengetahui apakah Nabi Zulkifli ini sabar atau tidak orangnya. Nah, setelah itu setan menyamar menjadi manusia atau menjadi kakek yang sangat tua renta. Kemudian dia datang ke istana dan mengadu kepada Nabi Zulkifli. Dia berkata, "Wahai rajaku, tolonglah aku. Aku
ini seorang yang sudah tua renta. Akan tetapi, aku sering dianiaya oleh sahabatku sendiri. Lantas, Nabi Zulkifli pun menjawab, "Oh, baiklah kakek. Jika seperti itu, bisakah kakek membawa sahabat kakek ke sini agar saya dapat mendapatkan jawaban atau penjelasan dari dua belah pihak?" Lantas sang kakek tersebut menjawab, "Baiklah, tuanku." Lantas Nabi Zulkifli mempersilahkan kakek untuk kembali keesokan harinya dengan membawa sahabatnya itu yang ia katakan telah menganiaya dirinya. "Baik kakek, sekarang kakek sudah boleh pulang." Tetapi kakek datang besok bersama dengan sahabat kakek itu ya. Lantas sang kakek itu pergi. Keesokan harinya, sang kakek datang lagi kepada Nabi Zulkifli di istana kerajaan. Lantas sang kakek berbicara lagi, "Tuanku, aku mohon maaf. Aku tidak bisa membawa sahabatku itu yang telah menganiayaku. Dia pasti ketakutan sehingga dia tidak mau aku bawa ke istana." Lantas Nabi Zulkifli menjawab, "Tidak apa-apa kakek. Kakek kembali lagi besoknya ya." Kakek kembali lagi esok hari, lalu bujuk lagi sahabatnya agar dia mau datang ke istana dan memberikan penjelasan mengapa dia menganiaya kakek. Lantas kakek itu pun menjawab, "Baiklah tuanku." Lalu keesokan harinya lagi kakek itu datang dengan seorang diri kembali. Kakek itu menyampaikan lagi keluh kesahnya kepada Nabi Zulkifli. "Wahai tuanku, ini sudah ketiga kalinya aku datang ke sini dan aku sudah berusaha untuk membawa sahabatku itu ke sini. Akan tetapi dia tetap tidak mau untuk datang ke sini." Lalu Nabi Zulkifli menjawab lagi, "Oh, baiklah, tidak apa-apa kakek. Untuk sementara ini, aku tidak bisa memutuskan apa-apa karena aku belum mendengar penjelasan dari sahabat kakek itu." Kemudian, setelah mendengar jawaban dari Nabi Zulkifli, akhirnya setan yang terkutuk ini yang menyamar menjadi kakek yang tua ini menampakkan wujud aslinya. Lalu dia berkata, "Wahai Zulkifli, mengapa kamu tidak marah kepadaku?" Lalu dengan mudahnya Nabi Zulkifli menjawab, "Aku tidak akan marah denganmu karena aku ingat akan firman Allah yang mana apabila kita marah maka kita harus menahannya jikalau kita bisa melakukan itu," kata Nabi Zulkifli. Nah, dari cerita tersebut kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita harus tetap bisa menahan amarah kita walaupun itu sangat sulit. Sekarang anak-anak ikuti ibu membaca hadis mengenai menahan amarah ya. Yuk diangkat tangannya semua. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ghadaba ahadukum falyaskut. Jika di antara kamu sedang marah, maka sebaiknya diam. Nah, cukup sekian ya untuk pembelajaran kita kali ini. Ibu akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.